Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Dasar survei bayaran. Selalu ada yang mengatakan kata-kata itu di media sosial, ya, terutama di kelompok-kelompok fanatis. Kalau misalnya jagoannya kalah di hasil survei atau tidak berada di top of survei, selalu ada kata-kata kayak gitu, dasar survei bayaran. Nah, kali ini gue mau ngebahas tentang survei bayaran karena selama ini gue gak pernah dengar ada istilah survei gratisan. Karena ada istilah ya, dulu dosen gue di sosiologi UI, Prof. Iwan Gardono Sujatmiko pernah mengatakan riset tuh bisa dipesan tapi hasilnya enggak gitu. Nah, kali ini gue akan membahas soal lembaga survei. Oke, kalau bicara soal survei, gue termasuk generasi yang dibesarkan gitu ya, yang tumbuh di kala era demokratisasi. Salah satu berkah dalam demokratisasi itu adalah suara rakyat. Suara rakyat menjadi penentu pengambilan keputusan. Suara rakyat menjadi penentu dari efektif atau tidaknya sebuah pemerintahan berjalan. Dan suara rakyat juga menjadi penentu siapa elit-elit yang akan duduk di kursi-kursi pemerintahan di tempat-tempat pengambilan kebijakan strategis di negara ini. Semuanya itu ditentukan oleh suara rakyat. Oleh karena itu, dalam konteks demokratisasi itu setelah reformasi 98, lembaga survei menjadi aktor baru yang muncul di dalam ranah pengambilan keputusan, di ranah kompetisi elektoral. Jadi sebenarnya lembaga survei ini merupakan sebuah pemain baru. Pollster itu adalah pemain baru, aktor politik baru yang muncul di dalam suasana demokratisasi yang sedang mekar di Indonesia waktu itu. Musim semi demokrasi ketika itu. Nah, kalau dengar sejarah survei polling ini sangat panjang ya. Mungkin senior-senior yang lebih berkapasitas untuk menjelaskan bagaimana senior-senior ini dulu bekerja di lembaga survei. Dan gue pernah dapat cerita ada salah satu senior ketemu dengan seorang jenderal gitu, melihatkan hasil survei pada tahun 2003-2004 bahwa dalam hasil survei itu SBY ya, seorang jenderal juga, dianggap publik lebih tegas daripada si jenderal yang diberikan hasil survei bayaran tadi gitu. Terus si jenderal ini bilang bahwa wah, bohong itu hasil survei. Kenapa SBY bisa lebih tegas daripada saya? Coba kamu tanya anak buah saya, siapa yang lebih tegas gitu. Iya benar, kata anak buah bapak, mungkin bapak lebih tegas. Tapi anak buah bapak gak boleh nyoblos di pemilu. Yang boleh nyoblos tuh orang-orang yang gak tahu kalau bapak lebih tegas daripada Pak SBY ketika itu tahun 2004 gitu, 2003-2004. Nah, survei ini menjadi sebuah fenomena untuk mengcapture aspirasi publik. Itu tujuan utamanya. Jadi apakah pemerintahan itu berhasil menurut persepsi publik atau tidak? Dan ketika dilakukan survei itu, masyarakat ditanyakan langsung dari rumah ke rumah. Mungkin gue pernah cerita dulu waktu gue jadi petugas survei, gue datang ke rumah-rumah waktu itu dan bilang, Pak izin, dulu susah banget meyakinkan orang untuk mau menjawab hasil survei. Ya, gue pernah berkali-kali menceritakan ini. Kalau gue datang ke rumah-rumah mengatakan dari petugas survei lembaga A, lembaga B, lembaga C gitu, susah banget untuk meyakinkan orang dulu untuk mau ditanya aspirasi politiknya. Kalau sekarang kayaknya juga orang agak takut juga kayaknya sekarang, karena
polarisasi ini sebagian orang takut, tapi pada dasarnya dulu waktu awal-awal tahun 2000-an awal itu sulit banget untuk menanyakan orang bahwa soal preferensi politiknya. Waktu itu kebetulan waktu mahasiswa menjadi petugas survei itu adalah berkah bagi kami sebagai mahasiswa daerah, mahasiswa rantau. Kami bisa keliling-keliling dari rumah ke rumah mendapatkan Rp50.000 per kuesioner. Ya saya yakin itu ada yang bayar duitnya. Jadi enggak, kami bekerja untuk membantu survei itu dulu cuma untuk mendorong demokratisasi, bukan buat uang. Bohong itu. Bohong sekali. Jadi dulu orang masih takut menyampaikan aspirasi politiknya karena terkait dengan trauma otoritarian rezim ketika zaman Orde Baru, di mana opini itu tidak mudah untuk disampaikan di ruang publik. Nah, kemudian lambat laun orang mulai mengerti gunanya survei apa untuk memetakan aspirasi politik. Bahkan bagi orang-orang yang memiliki kedekatan dan memiliki ikatan dengan calon-calon tertentu, mereka senang banget kalau disurvei. Saya dukung calon A, saya dukung B, dukung C gitu. Nah, itulah hasil-hasil survei yang lu lihat di TV, yang lu lihat, yang baca di media itu adalah merupakan hasil kerja kami ini dulu di lapangan, menanyakan ke rumah-rumah, ya kan. Satu yang susah tuh kalau dapat perumahan biasanya tuh orang-orang kaya ini pagarnya tinggi, jadi kita nggak boleh survei ke dalam. Jadi justru aspirasi kelas menengah atas tuh dulu ya, itu agak sulit di capture tuh. Perumahan lewat aja katanya. Kita fokus di kampung, kata koordinator survei Jawa itu. Nah, yang ingin gue ceritakan bahwa lembaga survei ini tahun 2004 menjadi sesuatu yang booming gitu ya, apalagi ketika Pak SBY menang Pilpres dan orang-orang yang berada di lembaga survei kayak Bang Rizal Malarangeng, Om Saiful Mujani dan lain-lain itu sebagai tahap awal gitu ya, orang-orang yang masuk dan menjadi entrepreneur di bidang politik ini. Dan dulu mereka memenangkan SBY 2004 ikut memprediksi, memetakan, dan dalam penelitiannya Markus Misner mengatakan bahwa ini adalah perubahan era baru dalam demokrasi gitu di Indonesia, karena sebelumnya yang menjadi pemimpin itu adalah orang-orang yang memegang organisasi-organisasi massa gitu. Jadi ketua Ormas NU, jadi ketua Muhammadiyah kayak Pak Amin Rais, Gus Dur, itu adalah orang-orang yang lahir dari era memegang kekuatan roda-roda ormas gitu. Karena lewat organisasi itulah orang bisa punya perantara, elit-elit punya perantara untuk langsung berkomunikasi dengan akar rumput. Tetapi ketika memasuki era TV, radio, makin banyak kanal-kanal untuk berkomunikasi dengan akar rumput, dan preferensi politik juga dipengaruhi oleh konsumsi informasi yang semakin terbuka, terutama di era demokratisasi gitu. Nah, kalau dulu di Orde Baru siapa yang paling dipercaya oleh rezim punya kaki-kaki ke bawah ya, itulah orang yang dianggap powerful, dianggap layak menjadi pemimpin. Makanya dulu TNI gitu, anggota ABRI gitu, begitu dipercaya untuk duduk di jabatan-jabatan strategis karena memang waktu itu TNI lah yang punya, ABRI lah yang punya kaki-kaki atau punya kekuatan sampai ke akar rumput. Tapi di era demokratisasi, adanya penghapusan dui fungsi ABRI, opini publik menjadi penting, keterbukaan informasi, media menjadi semakin terbuka, orang-orang tokoh-tokoh muncul dan dilahirkan oleh media juga gitu. Perilaku pemilih menjadi berubah. Ketika dalam research Misner itu dikatakan bahwa Pak SBY dan Pak JK itu calon yang paling diminati oleh pemilih NU,
Yang mana waktu tahun 2004 ketua Nahdlatul Ulamanya sendiri ya Kiai Hasyim itu maju bersama Bu Mega gitu. Nah ternyata jabatan formal di organisasi itu tidak serta-merta memiliki dampak dan pengaruh yang langsung terhadap preferensi pemilih. Nah disitulah muncul istilah salah satunya tuh split ticket voting, di mana kehendak elitnya dan kehendak grassroots itu berbeda gitu. Nah di 2004 itu ternyata Pak SBY menang pemilu. Nah ketika itulah lembaga-lembaga survei makin dipercaya menjadi alat ukur menentukan orang ya, menentukan seseorang itu layak untuk didukung di dalam pilkada. Makanya partai-partai politik itu setiap ada pilkada itu ada list lembaga survei gitu. Jadi lembaga-lembaga survei yang dianggap trusted oleh partai politik itu masuk ke list mereka. Jadi kalau lu misalnya ya daerah A gitu misalnya di list survei, di list partai politik itu ada lembaga A, B, C, D, F, G, ada lembaga, gua sebut aja lah misalnya CSIS gitu misalnya untuk menjadi mitra partai politik, atau LSI gitu untuk jadi mitra partai politik. Lu mau maju pilkada Bukit Tinggi ya, ketika lu ingin mendapatkan rekomendasi dari partai A, lu harus siap untuk melakukan survei gitu. Dari hasil survei itulah kemudian dilampirkan untuk syarat mendapatkan rekomendasi dari partai politik. Jadi parpol akan menjadikan survei sebagai ukuran ya, ukuran kemenangan mereka gitu. Jadi kalau dukung calon A akan menang karena hasil surveinya begini. Tapi kalau dukung calon B akan kalah karena hasil surveinya lebih rendah. Di lembaga-lembaga yang mereka list tadi yang mereka anggap terpercaya gitu. Jadi kalau lihat pengamat-pengamat politik muncul di televisi atau dimintai pendapatnya oleh media, itu pendapat-pendapat yang menurut gue valid. Karena apa? Karena memang mereka adalah bagian dari partai politik ya, bagian eksternal ya dari partai politik yang memberikan advice, data-data terhadap partai politik untuk mengambil sebuah keputusan yang rasional gitu. Jadi survei itu hadir untuk mendorong rasionalisasi pilihan-pilihan politik di partai politik gitu. Jadi partai politik lu bilang gak rasional, ini karena kedekatan dengan ini, karena kedekatan dengan itu gitu misalnya. Karena dia mantan PA-nya ketua umum, makanya dia dapat rekomendasi. Itu kan pilihan-pilihan yang gak rasional. Yang paling rasional tujuan partai itu adalah menang. Jadi survei digunakan untuk merasionalisasi. Iya, gua memang dekat dengan ketua umum, tapi apakah aspirasi publik di dalam hasil-hasil survei menunjukkan apakah gua layak untuk dipilih atau enggak gitu. Nah itu yang menjadi ukuran. Nah makanya akhirnya sekarang rezim survei itu menguat gitu, karena dia menjadi bagian yang integral dalam pengambilan keputusan partai politik gitu. Jadi bahkan partai politik dapat bukan diintervensi tapi dikritisi keputusannya oleh partai politik, oleh survei-survei politik. Misalnya ada survei belakangan yang mengatakan kalau PDI nggak dukung Ganjar, suaranya akan hilang gitu, suaranya akan turun. Ada punishment dari rakyat kalau hasil surveinya menunjukkan bahwa PDI harus dukung Ganjar gitu misalnya gitu. Itu bagaimana caranya rezim survei akhirnya bermain ya untuk melakukan challenge terhadap keyakinan elit-elit di partai politik gitu. Nah misalnya Nasdem dukung Anies, survei memperlihatkan angka partainya, elektabilitasnya naik gitu misalnya. Ini dan elit-elit partai percaya itu, dan kemudian
survei itu yang menjadi basis dari pengambilan keputusan tersebut gitu. Nah, makanya kalau ada yang bilang survei itu dibayar, ya pasti dibayar. Lu juga nyangkul dibayar. Lu jual gorengan dibayar kan lu. Apalagi orang jualan survei, ya pasti dibayar. Gimana sih? Aneh aja. Ini orang-orang netizen nih bikin gue emosi aja kadang-kadang. Ya begitu. Nah soal netralitas, netralitas itu kontrolnya lembaga survei siapa? Nah ini kontrolnya lembaga survei adalah apakah ada asosiasi misalnya Persepi gitu misalnya. Mereka bisa melakukan evaluasi etik atau auditing etik terhadap pelaksanaan dari hasil-hasil survei. Tapi yang menurut gua paling efektif, efisien hasil survei itu evaluatornya siapa? Evaluatornya adalah partai politik sendiri. Kenapa? Sekali hasil survei itu ngawur gitu dan sangat dianggap merugikan pihak tertentu, lembaga survei ini atau orang yang menjadi tokoh lembaga survei ini pasti akan diblok oleh partai politik tertentu atau calon tertentu. Dia tuh pasti jelek-jelekin kita terus. Hasil surveinya tuh masa gak masuk akal. Calon kita di bawah calon ini, itu udah gak masuk akal tuh gitu. Jadi apakah hasil survei itu bisa diintervensi? Gua jawab bisa. Tapi apakah mengintervensinya sejauh mana? Nah itu yang menjadi pertanyaan. Gua nggak yakin lembaga survei akan gila gitu ya, apalagi yang punya nama, punya reputasi, akan gila-gilaan merubah angka. Tapi kalau merubah tipis-tipis gitu atau bagian-bagian yang sebenarnya tidak signifikan dengan pengambilan kesimpulan mereka, gua rasa sih masih oke gitu, masih ada yang melakukan itu gitu, dan gua nggak usah sebut namanya siapa gitu. Tapi kalau mereka benar-benar misalnya jaraknya 5% gitu misalnya, calon A kalah sama calon B, dia ubah menjadi calon A lebih tinggi 2% daripada calon B. Nah itu bisa jadi mereka akan kehilangan integritasnya, dianggap tidak punya reputasi lagi gitu. Jadi hasil survei itu menurut gua dan pengalaman gua sejauh ini, memang surveinya dibayar, tapi hasilnya nggak bisa lu otak-atik. Kalaupun bisa itu sangat melalui prosedur yang sangat rumit dan akan ada diskusi yang alot dan penolakan yang sangat besar dari lembaga survei yang memilih, apalagi memiliki reputasi gitu. Gua sangat tidak yakin gitu, dan kalaupun bisa itu agak berat gitu. Agak berat, kok segini nggak bisa ditolong gitu. Misalnya akan ada ungkapan-ungkapan kayak begitu gitu. Nah, itu yang gua alami gitu, dan siapa aja orang-orang lembaga survei ini. Nah, itu mungkin di konten selanjutnya nanti gua akan bahas profil siapa aja kelompok-kelompok yang memiliki reputasi kuat di lembaga-lembaga survei. Kita akan bahas aktor-aktornya dan bagaimana mereka, apakah mereka tidak bebas ideologi, nanti gua akan bahas di konten selanjutnya. Nah, ini terkait ideologi ya. Angka tertentu terkait mereka punya preferensi, angka tertentu ya, itu mungkin tidak diubah, tapi akan menghasilkan interpretasi yang lain gitu. Misalnya bagi lembaga survei yang pro dengan kekuatan dominan, survei kliennya nomor 1 gitu misalnya, 30% gitu. Survei yang di bawahnya itu 17% gitu. Kan kalau dilihat jarak ya lumayan lah 13%. Nah dia akan memberikan interpretasi misalnya sangat sulit untuk dikalahkan calon gua gitu misalnya. Calon A gitu misalnya. Ya atau dalam konteks ini Ganjar sama Anies dan Prabowo misalnya. Sangat sulit untuk dikalahkan Ganjar Pranowo gitu misalnya. Dia akan framing kesimpulannya kayak gitu. Tapi dengan
Misalnya Ganjar di 16, Anies di 25, kan lumayan juga 9% gitu. Kalau pendukung Anies lembaga survei yang punya kedekatan dengan Mas Anies atau di hire Mas Anies gitu sebagai konsultan juga, dia akan pasti ngomong Anies Baswedan semakin mendekat kepada Ganjar gitu misalnya dengan calon yang di atasnya. Jadi misalnya tadi gue contohin Mas Ganjar misalnya di 25%, Mas Anies di 16. Agak sulit Ganjar Pranowo disusul gitu bagi lembaga survei yang memiliki kedekatan atau memiliki komitmen dengan Mas Ganjar. Agak sulit disusul. Tapi di Mas Anies dia akan bilang bahwa survei Anies semakin mendekat gitu. Semakin mendekat setelah dideklarasikan Nasdem dan lain-lain gitu. Jadi perdebatannya ada di interpretasi. Mungkin nanti gue akan jelaskan juga, gue akan berdiskusi juga nanti soal interpretasi dari survei-survei ya. Ada sebuah buku sangat bagus Lying with Statistics itu. Nanti gue akan bahas buku itu di konten ngomong sendiri juga. Tapi hari ini kalau kita bicara lembaga survei ya, kesimpulannya adalah hari ini gue mau bilang bahwa selama ini mereka berada di dalam atau menjadi bagian dari pengambilan keputusan dari sebuah partai politik ya. Tapi lama-lama partai politik merasa kok gue diintervensi nih oleh lembaga survei. Hari ini terjadi itu situasi itu. Kok gue ngerasa didikte nih sama lembaga survei. Emang siapa lembaga survei mengatur-atur pilihan gua gitu. Lu kan cuma salah satu tools dalam pengambilan keputusan aja. Kenapa lu menjadi lebih bisa vonis gua gitu. Gua gagal. Nah, jadi ada perdebatannya. Kembali ke konten gua yang dulu pernah gua ngomongin rezim elektabilitas dan rezim parpol. Nah, rezim elit parpol. Nah, rezim elit parpol ini mulai mempertanyakan nih. Apalagi beberapa kejadian belakangan ada situasi-situasi tertentu survei dianggap tidak presisi atau tidak tepat membaca arah atau dukungan politik. Survei itu produk politik di ketika demokratisasi, waktu itu medianya masih media konvensional, TV, radio, koran gitu. Masih portal online masih masuk situ. Tapi hari ini media baru muncul ya kan. Orang yang preferensi politiknya mungkin akan sangat solid gitu, akan lebih solid sekaligus lebih cair gitu. Itu akan menjadi sebuah tantangan juga gitu dalam hasil-hasil survei ini gitu. Apakah dia bisa menjawab era perubahan media hari ini juga gitu. Nah, jadi survei yang tadinya menjadi alat utama kemudian mengalami masa kejayaannya dengan menjadi penentu bahkan menjadi prasyarat dalam penentuan keputusan. Nah, sekarang muncul lagi, masuk ke era di mana survei kembali dipertanyakan apakah tools ilmiah ini layak untuk dijadikan sebagai dasar vonis terhadap kerja partai politik atau kerja-kerja politik dari kandidat tertentu. Mungkin itu aja ngomong sendiri kali ini. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.